asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallu ala Rasulina Muhammad. Shallu ala tabibi qulubina Muhammad. Shallu ala syafi'i qulubina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak-bapak yang telah hadir dalam acara 40 hari bapak saya, Bapak Sulian atau Romo Suryo bin Natal atau Raden Putih Harjo. Semoga kedatangan Bapak-bapak Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Memberikan kefadlannya kepada kita, terus membimbing kita ke jalan lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai wong kang padha iman, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah kamu dilalaikan, janganlah kamu dilupakan. La tulhikum amwalukum, oleh harta bendamu, perniagaanmu, wala auladukum, dan anak-anakmu, dari mengingat Allah. Karena sibuke ngurusi anak, ngurusi dunya, akhirnya lali zikir nangone Gusti Allah. Pakai kebutuhan ini seakan-akan membuat dia tak yakin dengan Allah, seakan Allah tak nyukupi. Kalau tak begini tak bisa, kalau tak begini tak bisa. Itu kan menurut akali, tapi menurut tauhid maka payu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Belum tentu ketika sampai yang ditengah alam kubur itu nggak mau. Tidak kisah nyata. Orang itu datang ke tempat saya. Kebetulan di rumah kan ada majelis zikir, yaitu Tarekat Hidriyah. Majelis ini namanya Alam Bertasbih, dan saya juga selaku mursyid di sana. Ibu yang teko, ibu terasa jari ini loro-loroan, sakit-sakitan. Datang keluarga saya, Gus, aku minta tolong dibacakan 40 Yasin agar ibu saya kalau mau dikasih sembuh-sembuh, kalau mau diambil alhamdulillah syukur. Loh, gendeng ini gimana model? Aslinya intinya keberatan ngerawat orang tua. Dulu dari kecil dirawat, diceboi, sampai dibiayai, begitu sudah besar kepingin karena beban kepada orang tuanya. Kami keluarga ikhlas semua, Gus. 5 orang anaknya ini ikhlas kalau ibu mau dipanggil oleh Allah. Ya jelas ikhlas, mengawakmu keberatan ngerawat ibumu. Ya jelas senang setelah itu dibagi warisannya. Anak macam apa itu? Intinya Yasin supaya orang tuamu cepat diambil oleh Allah, iya kan? Karena awakmu keberatan merawat orang tuamu. Wa may yaf'al dzalika wa ulaika humul khasirun. Jika kau berbuat demikian, maka kau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ibu itu dioper-oper no.
ikut sono, ikut anak yang pertama, wis gak kuat, ikut 2 minggu, ikut lagi anak yang satunya, anaknya kuat, kadang mantunya gak kuat, dioperin lagi ke sono, dioperin lagi ke situ, dioperin lagi sampai orang tuanya itu stres. Stres itu karena apa? Kelima orang anaknya keberatan untuk merawat orang tuanya. Waktu itu orang tuanya sekitar umur 68-an. Dia sakit-sakitan, tapi ya bisa ngaku. Dan orang tuanya masih punya kontrakan. Kontrakannya ada 5. Tapi heran nih, kok ono Rasul welas asih iki orang tuaku tak rawati. Sebagai balas budi enggak, apapun itu dihitung sampai anak. Makanya nek gak sanggup dhewe nanggone alam berikutnya atau alam kubur rugi. Loh, orang tuanya sih segera lo minta dibocokno Yasin biar cepat dipanggil oleh Allah. Ya Allah. Oh, anakku gak mungkin dari sopo. Oh, anakku gak bakal ngono. Kata siapa? Nabi Nuh itu gak nyangka anaknya durhaka. Sopo sing nyongko? Atine menungso nanggone jari-jarine tangane Gusti Allah. Dino iki bisa tawaduk kepada orang tuanya, dino iki bisa berbakti kepada orang tuanya. Belum tentu ketika sudah nikah bisa berbakti sama orang tuanya. Karena apa? Di jari-jari Allah. Lah orang tua yang gantungkan hidupnya ke anak, kecewa. Sangat kecewa. Wa may yaf'al dzalika wa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka termasuk orang-orang yang rugi. Gak mungkin anak orang tuane. Nabi Nuh gak nyongko oleh anak durhaka kepadanya dan kepada Allah. Begitu Nabi Nuh mau selamatkanlah anakku ya Allah, dicegah oleh Allah. Dia bukan keluargamu adalah muslimin. Kanya boleh kita wong tua si ono warisane lah buru-buru anaknya tadi cepet-cepet ibunya meninggal. Kita masih disapa, kita masih dianu. Ketika kita masih menguntungkan, ketika wis sakit-sakitan kena stroke, perlakuannya anak itu beda. Mulai bentak-bentak orang tuanya. Yang masih sehat bisa menghasilkan uang, beda anak. Tapi ketika sudah tak bisa menghasilkan uang, jadi beban anaknya kebalik. Anaknya merasa beban. Kalau hubungan kita dengan Allah gak baik mulai sekarang, pasti akan kecewa. Kami semua ikhlas buat anak-anaknya. Ikhlas kalau mau dipanggil oleh Allah dipanggil. Ya jelas ikhlas sampean. Intinya sampai kepinginnya orang tuanya cepat meninggal. Lek wis cepat meninggal lang cepat dibagi warisan. Astagfirullahaladzim. Padahal itu hartanya orang tuanya. Tapi tego orang tuanya didongakno dengan cara suratul Yasin agar cepat diambil oleh Allah. Ya Allah, apa gak ngenes ibu? Ngelus dodol. Wong ibunya gak ada, kalau ada kan bahasa stres. Bahasanya halus. Wacana Yasin 41, kami keluarga ikhlas kalau mau dipanggil jelas ikhlas. Intinya kelima orang anaknya dan mantunya keberatan untuk merawat orang tuanya. Wong urip belu ngenteni matine lan dibagi warisan, apa maneh matine didongakno jauh dari kemungkinan. Wamal hayatad dunya illal mataul.
bahwasanya kehidupan dunia itu kehidupan yang menipu, tipuan tok. Umur itu tipuan adalah ibu permainan. Berarti hanya tipuan tok. Koyok-koyok hanya kaya-kaya. Akhirnya apa? Orang tua ini nangis terus. Ya Allah, cek teman anakku. Wong tua isi urip iki kepengin dipodhokno Yasin saking berarti oleh merawat orang tua. Padahal yang dia tempati juga punya orang tuanya. Tiada yang lebih baik di dunia ini kecuali orang tua kita. Tapi sayang kadang-kadang mandang orang tua itu memang penuh dengan kekurangan. Jika kau memandang orang tuamu penuh dengan kekurangan, maka kau sendiri pun dipandang kurang. Wong tuaku kurang soleh, wong tuaku kurang iki, wong tuaku kurang ini. Gak bisa melihat jasanya. Amai amal di sekolah dan mungkin khairu yaro, amai amal di sekolah dan mungkin syarru yaro. Jika kau memandang seperti itu kepada orang tuamu, buruk, syarru yaro akan kembali kepada. Lah, apakah kita lepas diri seperti itu? Gak bisa. Bagaimanapun kita mendidik anak, si kuatan dalam. Bagaimanapun kita bagusnya, sampai ada itu manajer Sukovindo di Jakarta, anaknya di sekolahin sampai lulus S2, bapak pensiun teko manajer Sukovindo, bapak diusir teko maneh, akhirnya gelandang sampai turunan kuburan. Turunan kuburan sampai gelandang, padahal mantan manajer. Akhir titik balik malah ke rumah, ke majelis. Diusir sampai nek Pak sampai ngalih. Wes garane beban ae. Lho sing nyekolahno lho orang tua. Nangis orang tua nih, oh anakku tak sekolah no pinter sampai S2, begitu masuk Pertamina aku malah diusir. Jadi gelandang wis turun nanggone kuburan, kadang turun nanggone emperan tuku. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan atau dilalaikan oleh harta perniagaanmu dan anak-anakmu untuk mengingat Allah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka termasuk orang-orang yang rugi. Akhirnya gelandang penuh bawa dendam ini. Kurang ajar anakku tekuni sampai aku. Begitu datang ke rumah, ke majelis, sampai untuk nyalano anak sampean. Mungkin ini ujian ya Gus, kalau ceritanya ujian itu, kalau ceritanya cobaan. Nabi Adam loh, Nabi Adam itu Pak, ketika digoda iblis dia sampai jatuh, dia tidak pernah nyalano Adam. Jenderal Satrio, aku sih salah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Aku sih salah. Tapi iblis gak digudo Adam, digudo rumangsa. Nabi Adam itu Pak, ketika digoda iblis dia sampai jatuh, dia tidak pernah nyalano Adam. Jenderal Satrio, aku sih salah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Aku sih salah. Tapi iblis gak digudo Adam, digudo rumangsa luwe apik, rumangsa luwe dhuwur,
mongso luwih dahulu daripada Adam, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Rumongso begedute umang, rumongso sumbune umang ditarik oleh Allah. Mudun awakmu dari yang namanya Izazil akhir diganti nama laknatan yaitu iblis. Dalam kitab Minhajul Abidin, iblis itu ngabdi kepada Allah itu 800.000 tahun ngabdi nang Allah. Cuma sumbunge rumangsa luwih dulu daripada Adam, rumangsa luwih taat daripada Adam, rumangsa lebih sujud daripada Adam, akhirnya ngremehno Nabi Adam. Anak khairukum, aku luwih apik teko Adam. Adam iku apa? Begitu dilorot tingkatannya oleh Allah, malah dendamin sama Nabi Adam. Tangguhkan umurku, panjangkan umurku, aku begini karena Adam, aku ini karena Adam. Bukankah tipe sekarang banyak ya, sering nyalahno orang lain. Gara-gara awakmu lepas tangan. Nabi Yunus ketika dia itu pelarian karena tugasnya belum selesai, melayu untuk tugas. Rumongsonya gak salah, tapi keadaan itu loh yang menguatkan dia salah. Kapal yang ditumpangi yang adanya isinya penumpang, biasanya kapal melayu untuk tugas. Rumongsonya gak salah, tapi keadaan itu loh yang menguatkan dia salah. Kapal yang ditumpangi yang adanya isinya penumpang, biasanya kapal kan sandar, ambil penumpang, sandar lagi, ambil penumpang. Pas dinaiki Nabi Yunus di tengah-tengah laut, badai datang, akhirnya diombang ngambing ambek badai. Ada setempat, apabila ini berarti ada orang pelarian. Kemudian diundilah yang kena namanya Nabi Yunus. Akhirnya dilepas, dibuang ke laut. Begitu dibuang ke laut, dijemput sama ikan nun atau ikan paus. Begitu masuk ke dalam, baru sadar ngakoni salahi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baru la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, ini tak pernah aku, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dolim. Baru sadar. Loh, Nabi lo gak pernah ngomong cobaan. Apabila menimpa dirinya, pasti dia nyalakan dirinya. Wa ma'asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang menimpamu, tidak ada lagi akibat ulah dari perbuatanmu sendiri. Jadi Adam itu benar-benar satrio. Aku sing salah ya Allah, bukan iblis. Aku sing salah. Tapi iblis lo nyalahno orang, nyalahno Nabi Adam. Kembalian ke bapak tua itu mah, sampai lo gak nyalahno anak pak. Dulu anak sampai kasih makan apa waktu itu? Lek anakmu mbok keimangan atau hasil menipu, makanan itu jadi darah, maka darahnya darah penipu. Maka otaknya otak penipu, hatinya pun akhirnya menipu. Karena makanan menjadi darah, darah menjadi daging, akhirnya tulang sampai namanya utek. Makanan itu jadi darah, maka darahnya darah penipu. Maka otaknya otak penipu, hatinya pun akhirnya menipu. Karena makanan menjadi darah, darah menjadi daging, akhirnya tulang sampai namanya utek. Akhirnya utek isinya kotor, suudon. Karena apa? Yang dimakan dari yang kotor. Astagfirullahaladzim. 32 tahun saya ngasih makan anak saya dengan sesuatu yang tak diridhoi Allah. Jangan tahu makanan yang tidak diridhoi Allah dimakan anakmu, itu makanan sih gak diridhoi.
jadi daging-daging yang tidak diridhoi, jadi utek-utek yang tidak diridhoi, pasti pikirannya menceng. Akhirnya didengar namanya, sampai semua anak sampai doakan kepada Allah, jauh sepuluh ya Allah, aku ini salahku, aku ngasih makan anak-anakku sesuatu yang tidak ridho, dari hasil meres, dari hasil ini, dari hasil menipu, canggih anak mulai nipu, karena kau dapatkan dari hasil menipu. Akhirnya diwiriti, dipuasai, karena puasa nebus kifarah. Begitu dipuasai selama 21 hari, anaknya nyari jemput, kemudian bapaknya dibawa pulang. Saking belani anak, saking belani dunia ini mau, gak peduli ini sesuatu yang diridhoi atau tidak, yang penting tak sikap, gak tahu risikonya. Begitu dikasih makan anaknya akhirnya kejam kepada dia. Ma'ayyaf'al dzalika fa'ulaika humul khosirun. Dan jika siapa berbuat demikian, maka kau termasuk orang-orang yang rugi. Al-Fatihah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.